Sang Raja Tirani. Lu pada pasti kesel kan pas Kuma misahin kru Mugiwara, dan lu juga pasti pernah dibuat jengkel saat dia datang ke Thriller Bark. Apalagi Luffy DKK baru selesai ngalahin Moria. Tapi dibalik itu, lu tahu nggak sih kalau Kuma itu adalah salah satu karakter yang paling menderita, sekaligus orang yang paling baik, karena semua tindakan dia itu ada alasannya. Berikut gue rangkum kisah masa lalu mengharukan Bartholomew Kuma hingga perjalanan dia sampai bisa menjadi pasifista. Kuma lahir dari ras yang keberadaannya tidak diinginkan oleh pemerintah dunia, yaitu ras Buccaneer. Masa kecilnya dilalui dengan menjadi budak, dan itu sekeluarga hanya gara-gara berasal dari ras terlarang. Dia kehilangan kedua orang tuanya tak lama setelah itu. Momen yang bikin banyak orang trauma adalah saat skin ayah Kuma nyemangatin dengan Narinika dan ditembak Tenryubito gara-gara kesel karena berisik. Tak lama setelah itu, ada kesempatan buat kabur, yaitu ketika Tenryubito ngadain pesta perburuan di God Valley. Dan di situ dia ketemu Jinny, gadis yang menjadi sahabat dan kemudian cinta pertamanya. Ada juga Ivankov yang datang buat ngelerai pas Kuma digebukin sama warga yang mau nyerahin dia ke Tenryubito. Akhirnya Kuma, Jinny, dan Ivankov berhasil kabur setelah insiden geger yang melibatkan Roger, Garp, dan Shebeck. Lalu dia dan sebagian warga mengungsi ke Pulau Sorbet, dan Kuma pun menjadi pendeta di sana. Ada momen lain yang bikin terharu, yaitu ketika Kuma buka praktek dengan menerima rasa sakit buat nyembuhin penyakit orang tua. Di skin ini, Jinny pun sampai nangis loh, karena lihat Kuma kesakitan hanya gara-gara demi menyembuhin orang. Mereka kemudian bergabung ke Revolution Army dan membantu membebaskan orang-orang dari perbudakan. Dan di sini pun Jinny akhirnya menjadi pemimpin pasukan cabang East Blue. Tetapi tak lama setelah itu, dia malah diculik oleh pemerintahan dunia buat dipaksa nikah sama si Tenryubito. Padahal Jinny itu udah sering ngajakin Kuma untuk menikah, tetapi Kuma menolak karena masih trauma dengan masa lalu dia. Jinny mengirim pesan terakhir kepada Kuma saat sekarat karena penyakit langka yang disebabkan oleh Tenryubito. Dia meninggalkan seorang bayi perempuan bernama Jewelry Bunny. Kuma membesarkan Bunny sebagai anak angkatnya, mencintainya seperti darah daging sendiri. Kuma yang sudah menjadi raja kerajaan Sorbet dan berjuang kebebasan, akhirnya bekerja sama dengan Vegapunk untuk menjadi pasifista, senjata manusia super yang diciptakan oleh pemerintahan dunia. Alasan Kuma menyetujui eksperimen ini adalah demi menyelamatkan Bunny yang menderita penyakit diwarisinya dari Jinny. Meski menjadi cyborg dan kehilangan kesadarannya, Kuma dengan sengaja meninggalkan kesadaran terakhirnya di tempat yang bisa ditemukan Bunny di masa depan. Kisah Kuma adalah salah satu paling tragis di One Piece. Dari budak, raja, ayah, hingga kehilangan identitasnya demi menyelamatkan anak yang ia cintai. Walaupun terlihat menjadi alat pemerintahan dunia, Kuma diam-diam tetap membantu kelompok topi jerami loh. Seperti saat ia menyelamatkan mereka dari Sabaudi dan melindungi kapal Sanigo selama 2 tahun. Gua kira nggak ada karakter lain yang hidupnya semenderita Kuma deh di One Piece. Kalau ada, silahkan komentar.